Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly dari kelompok 14 dan rekan saya itu Franky Saronia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tema Lembaga Keuangan Internasional. Kepada pemateri Franky Saronia dipersilahkan. Lembaga Keuangan Internasional. Pengertian Lembaga Keuangan Internasional. Lembaga keuangan internasional adalah lembaga keuangan yang telah ditetapkan oleh lebih dari satu negara dan merupakan subjek hukum internasional. Berikut beberapa jenis bank lembaga keuangan internasional, yaitu yang pertama, The Asian Development atau Bank Pembangunan Asia. The Asian Development, Bank Pembangunan Asia, didirikan dalam rangka memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara di Asia. Didirikan pada tahun 1996 sebagai solidaritas bangsa-bangsa di Asia yang sangat memerlukan dana pembangunan bagi negaranya. Tugas Bank Pembangunan Asia adalah berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara di benua Asia dan meningkatkan kerjasama yang lebih erat di berbagai bidang dengan sesama anggotanya. Adapun kegiatan Bank Pembangunan Asia antara lain memberikan bantuan pinjaman untuk berbagai proyek baik mata uang lokal maupun mata uang asing, memberikan bantuan teknis seperti penyediaan jasa konsultasi, penyediaan jasa tenaga asli. Yang kedua, World Bank atau Bank Dunia. Bank Dunia didirikan dengan tujuan untuk memecahkan masalah-masalah internasional, terutama yang berkaitan dengan masalah moneter dan keuangan lainnya. Kegiatan utamanya pada waktu itu lebih untuk membantu proses rekonstruksi bagi negara yang menderita karena Perang Dunia Kedua. Bantuan yang dibiayai oleh Bank Dunia mulai dari pembangunan jalan, pembangkit tenaga listrik, pembangunan pelabuhan, telekomunikasi, pembangunan dunia pendidikan, dan bidang-bidang lainnya yang sesuai dengan tujuan lainnya. Bank Dunia ini memiliki dua keanggotaan meliputi International Finance Corporation. Kegiatan ini dalam rangka memberikan bantuan kepada sektor swasta di negara-negara berkembang. Yang kedua, International Development Association. Bantuannya sama seperti tetapi hanya bantuan lebih diajukan kepada negara-negara miskin dengan persyaratan pinjamannya lebih mudah. Yang ketiga ada International Monetary Fund. Pendirian IMF didasarkan kepada tujuan sebagaimana yang tercantum dalam artikel of agreement. Adapun tujuannya sebagai berikut. Yang pertama, menjadi tempat secara permanen bagi pertemuan dan perundingan untuk mencapai kerjasama internasional dalam bidang keuangan. Yang kedua, membantu memperluas perdagangan internasional yang seimbang di antara para anggotanya dan membantu perekonomian para anggotanya. Yang ketiga, berusaha meniadakan competitive depression dan mengusahakan tercapainya stable exchange rate. Kemudian, kegiatan tersebut diutamakan untuk membantu negara-negara anggota yang melalui bank sentral masing-masing anggota tersebut. Keanggotaan mengucurkan bantuan berupa kredit melalui bank sentral, mengingat bank sentral memegang peran penting dan pengembalian keuangan tertinggi di negaranya. Yang keempat, ada Islamic Development Bank, yaitu Bank Pembangunan Islam. Pembentukan Bank Islam Internasional guna mengayungi sistem keuangan negara-negara Islam di seluruh dunia adalah proposal yang diajukan pada Mesir pada sidang luar negeri. Hal ini dalam usulan tersebut yaitu yang satu, mengatur transaksi komersial antara negara Islam. Yang kedua, mengatur pembangunan dan investasi. Yang ketiga, merumuskan masalah pengiriman uang. Yang keempat, mengatur administrasi dan mendayagunakan zakat. Yang kelima, mengatur likuiditas bank sentral Islam. Dan diusulkan pula pembentukan badan-badan khusus yang disebut dan Badan Investasi dan Pembangunan Negara Islam untuk mengatur investasi modal Islam, menyeimbangkan antara investasi dan pembangunan negara Islam, memilih lahan atau sektor yang cocok untuk investasi dan mengatur penelitiannya.
Yang keempat, memberi saran dan membantu teknis bagi proyek yang dirancang untuk investasi regional di negara-negara Islam. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 14. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kakak kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.